Bagian 1, Common Stock and Uncommon Profit. Chapter 3, What to Buy. Pertanyaan atribut ketiga adalah, seberapa efektif upaya penelitian dan pengembangan produk perusahaan dalam kaitannya dengan jumlah biaya R&D yang dihabiskan? Investor bisa melihat biaya R&D perusahaan di laporan keuangan tahunan. Investor juga bisa menghitung rasio perbandingan biaya R&D dengan total penjualan perusahaan. Jadi biaya R&D dibagi total penjualan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan bisa membandingkan hasil rasio tersebut dengan kompetitor atau dengan industri perusahaan. Investor juga bisa menilai apakah R&D-nya bisa terutilisasi dengan baik atau tidak dibandingkan dengan kompetitor. Investor juga bisa menilai apakah perusahaan berniat mengembangkan produk mereka atau tidak dibandingkan dengan kompetitor. Akan tetapi, investor perlu berhati-hati juga jika melihat biaya R&D yang besar. Biaya R&D yang besar bukan berarti hal yang bagus. Bukan berarti perusahaan akan bisa meningkatkan bisnis atau keuntungan mereka. Investor harus ngecek biaya R&D ini digunakan untuk apa. Bisa aja biaya R&D perusahaan menjadi sangat besar karena perusahaan memasukkan biaya product improvement dan pengembangan produk baru. Ada juga perusahaan yang biaya R&D-nya lebih sedikit karena mereka tidak memasukkan biaya product improvement karena menurut perusahaan, tugas R&D sebenarnya adalah pengembangan produk baru, bukan product improvement. Sebagian investor juga berpendapat sama, kalau product improvement tidak seharusnya dimasukkan ke dalam biaya R&D, karena tugas R&D sebenarnya adalah pengembangan produk baru. Jadi kesimpulannya adalah, investor harus bisa membandingkan rasio biaya R&D perusahaan dengan kompetitor dan industrinya. Selanjutnya cek lebih detail komponen biaya R&D tersebut. Biaya yang besar bukan berarti tanda yang bagus juga. Yang bagus adalah perusahaan yang lebih menitik beratkan biaya R&D pada pengembangan produk baru daripada product improvement. Investor juga harus ngecek judgement atau keputusan top manajemen perusahaan perihal R&D. Investor perlu tahu kalau sebuah proyek pengembangan produk baru atau product improvement bisa aja memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Seringkali, top manajemen tidak sabar jika proyek pengembangan produk baru tersebut terlalu lama dan terlalu memakan banyak biaya. Ketidaksabaran top manajemen membuat mereka seringkali memotong budget R&D project tersebut atau terminate project tersebut. Philip Fisher hendak mengingatkan top manajemen dan investor bahwa waktu dan biaya adalah sumber daya yang esensial dalam pengembangan produk baru. Seringkali, ketika proyek R&D-nya terlalu lama dan biayanya meningkat, top manajemen punya tendensi untuk menunda proyek tersebut dan mengalokasikan tenaga kerja dan uang perusahaan untuk proyek lain yang mungkin cuma menguntungkan perusahaan sementara waktu aja, tidak untuk jangka panjang. Terkadang, beberapa proyek R&D tidak seharusnya diganggu karena sangat penting untuk bisnis jangka panjang perusahaan. Philip Fisher hendak menyampaikan bahwa investor harus bisa menilai kualitas dari top manajemen perihal R&D perusahaan. Apakah top manajemen punya kualitas yang bagus untuk memilih proyek R&D yang penting dan mendatangkan keuntungan besar? Karena pada intinya, semua R&D bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebisa mungkin, R&D perusahaan harus difokuskan untuk pengembangan produk baru yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan berkali-kali lipat. Investor perlu tahu, setiap produk baru bukan berarti akan selalu sukses dan mendatangkan keuntungan besar. Banyak produk baru yang tidak sukses. Jika perusahaan asal membuat produk baru tanpa tahu keinginan pasar, diibaratkan seperti menembak machine gun, asal tembak asal kena. Hasilnya, biaya R&D bisa membesar, tapi salesnya tidak meningkat, buang-buang uang. Yang paling bagus adalah pengembangan produk baru yang bisa diterima masyarakat sehingga penjualan perusahaan meningkat. Untuk tahu keinginan masyarakat, membuat produk yang bisa diterima masyarakat, perusahaan bisa melakukan market research. Market research adalah subjek yang bisa investor perhatikan. Market research bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan pemilihan pengembangan produk baru yang tepat. Perusahaan bisa aja menghabiskan banyak uang untuk biaya R&D. Akan tetapi,
Jika produk baru yang dikembangkan tidak bisa diterima masyarakat, maka biaya R&D tersebut akan sia-sia. Perusahaan bisa melakukan market research terlebih dahulu sebelum menghabiskan uang banyak untuk biaya R&D. Market research bisa membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang bijaksana dan tentu saja menguntungkan perusahaan. Akan tetapi, investor juga perlu memperhatikan biaya market research tersebut. Perusahaan bisa aja membayar mahal market research, akan tetapi belum tentu perusahaan mengembangkan produk yang menguntungkan. Karena itu, investor perlu cek efektivitas dari market research tersebut. Jadi, kesimpulan dari atribut ketiga ini adalah semakin besar biaya R&D-nya bukan berarti semakin bagus. Investor harus mencari tahu efektivitas dari biaya R&D tersebut. Investor harus mencari perusahaan yang punya departemen R&D yang efektif, yang hasil produk terbarunya bisa menguntungkan, jauh melebihi dari biaya R&D yang telah dihabiskan. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini dan sampai jumpa di atribut selanjutnya. Cheers guys!